warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Untuk selanjutnya, ayo kita lanjutkan dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau disebut dengan e-commerce, yang artinya adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Nah, seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen investor otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Dan umumnya bahwa e-commerce merupakan proses jual beli produk maupun jasa dengan menggunakan elektronik. Nah, e-commerce kini menjadi berkembang pesat dalam beberapa waktu ini, sehingga keberadaannya mampu menyandingi hingga melampaui toko-toko tradisional. Pengertian e-commerce menurut para ahli. Nah, di sini menurut Calcutta dan Weston bahwa e-commerce merupakan suatu kegiatan belanja secara online dengan adanya bantuan jaringan internet. Nah, serta melakukan transaksi dengan cara transfer uang yang dilakukan secara digital. Nah, sedangkan menurut Lawdon, e-commerce merupakan kegiatan transaksi jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli dan dilakukan dengan elektronik melalui perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, serta menggunakan komputer sebagai bahan perantaranya. Selanjutnya, sejarah e-commerce menurut Prasetyo Budi Widakdo. Nah, di sini awal mula tahun 1970 berdirinya e-commerce, yakini mulai dari tahun 1970-an, yang mana saat itu juga berdiri Electronic Fund Transfer yang menjadi layanan untuk mengirim uang dan menggunakan saluran elektronik. Nah, selanjutnya di tahun 1990 hingga akhirnya internet mulai resmi dikomersilkan dan perdagangan secara elektronik pun menjadi semakin besar dan luas, sehingga pada akhirnya dikenal dengan electronic commerce, kemudian berkembang pesat di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan dari e-commerce dan e-business. Nah, di sini e-commerce itu adalah kegiatan yang menjalankan transaksi jual beli pada internet, baik yang mengacu pada suatu produk maupun jasa yang mencakup transfer atau searah terima pemikiran. Nah, sedangkan kalau bisnis itu adalah merupakan transaksi dalam bisnis yang dijalankan secara online. Jenis-jenis e-commerce. Nah, di sini jenis-jenis e-commerce itu memiliki 5 jenis, antara lain yang pertama yaitu business to business. Nah, di mana jenis ini berperan sebagai pihak bisnis yang dimana menjadikan konsumen itu sebagai pihak bisnis. Dan jenis yang kedua yaitu business to consumer. Nah, di sini merupakan jenis yang dijadikan e-commerce itu sebagai pihak bisnis. Nah, sedangkan para pelanggannya atau pembelinya sebagai konsumen. Selanjutnya, jenis e-commerce yang ketiga yaitu consumer to consumer. Nah, di mana jenis ini merupakan wadah bagi para umumnya untuk membutuhkan bantuan e-commerce untuk dijadikan sebagai sarana dalam melakukan suatu jual beli. Nah, sedangkan yang keempat itu business to consumer. Nah, di sini merupakan berperan sebagai wadah sekaligus sarana bagi para umumnya dalam konsumer tersebut melakukan penawaran barang maupun jasa.
Dan yang kelima yaitu business to business administrasi. Nah, di mana jenis ini merupakan suatu kegiatan jual beli dengan melakukan transfer barang dengan atau jasa yang lain. Di sini adalah manfaat e-commerce. Nah, e-commerce ini memiliki beberapa perkembangan yang menjadi alasan banyak orang yang menggunakannya. Dengan adanya e-commerce ini, produk apapun dapat dipasarkan dengan mudah dan transaksi pembayarannya pun dapat dilakukan secara praktis oleh para konsumennya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari e-commerce. Nah, di sini dari kelebihannya itu, yang pertama tidak perlu membangun toko. Nah, mengapa? Dengan adanya e-commerce ini, penjual barang maupun jasa dapat menawarkan secara online. Nah, tanpa adanya mendirikan toko. Dan yang kedua itu bisnis mudah dan berkembang. Nah, bisnis ini merupakan mendapatkan keuntungan atau kelebihan adanya e-commerce. Yang paling utama adalah dapat mengembangkan bisnis dengan mudah dan cepat karena biaya yang harus dikeluarkan sebagai modal penjualannya. Nah, jadi dalam kelebihan ini kita melakukan suatu bisnis jual beli. Maka dengan bisnis kelebihan ini kita melakukan suatu penjualan itu sangat mudah. Nah, selanjutnya yaitu menjalin relasi dan tindak putus kontak. Nah, dengan bantuan e-commerce, konsumen dan penjual dapat melakukan komunikasi dengan mudah dan praktis. Dengan adanya fitur OBED memudahkan para penjual untuk melakukan promosi dan mendapatkan data lengkapnya dengan konsumen. Nah, sekarang dari kelemahannya. Nah, dari kelemahan ini yang pertama yaitu tidak bisa melihat barang secara langsung. Nah, dengan tidak bisa melihat barang secara langsung, para pelanggan atau calon pembeli dapat melihat dan mengecek barang, produk maupun jasa secara tidak langsung. Kelemahan dari e-commerce yang kedua yaitu resiko yang besar. Nah, mengapa? Nah, dari kekurangan selanjutnya ada hubungannya dengan poin yang pertama. Sebab apabila jika kita menjualnya dilakukan pada beberapa media sosial yang keamanannya belum terjamin karena belum menyediakan seperti WhatsApp, Instagram, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Dan yang ketiga itu kelemahannya adalah adanya persaingan harga. Nah, di sini dengan adanya persaingan harga, maka dengan toko yang lainnya yang banyak terjadi walaupun hanya berbeda beberapa ratusan rupiah dapat menjadikan tolak ukur pembeli dalam memilih suatu barang maupun jasa. Dari pengertian e-commerce itu merupakan suatu transaksi dengan produsen yang melibatkan pemasukan antara interaksi yang dilakukan dengan mitra bisnis. Nah, di sini pun perbedaan dari e-commerce dan e-bisnis itu adalah sama-sama melibatkan dari internet atau jaringan komputer. Namun di sini e-commerce itu melakukan transaksi dengan online. Nah, contohnya seperti lakukan transaksi penjualan di aplikasi WhatsApp, Facebook, dan Instagram ataupun dengan aplikasi lainnya dengan cara transaksi uang melalui secara cash atau langsung. Bisnis itu melakukan transaksi tidak melibatkan transaksi uang. Nah, dari bisnis ini melakukan transaksi secara online. Nah, contohnya sama seperti e-commerce, kita melakukan transaksi secara online seperti di WhatsApp,
di Instagram atau di aplikasi lainnya. Nah, ini e-bisnis ini melakukan transaksi tidak melibatkan transaksi uang. Nah, di sini e-bisnis ini melakukan transaksi secara online. Nah, contohnya dari transaksi kita menjual atau membeli barang-barang produk secara online. Nah, namun dalam transaksi uang tersebut secara online juga seperti mentransfer uang ke suatu mitra bisnis tersebut. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau ucapan dan perilaku, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ayo subscribe.